Halo guys, bagaimana kabar kalian dede-dede, kakak-kakak, sepuh-sepuh, puh. Kali ini kita akan melanjutkan perjalanan ke Kalaman Keedanan Abah. Seperti biasa, film ini disutradarai oleh Anthony Fuqua yang berjudul The Equalizer 2. Langsung saja, gak usah banyak bacot, gaskeun. Di awal scene kita diperlihatkan dengan the most abah in town yang sedang duduk memakai kopiah ketat sambil membaca buku di dalam kereta yang menuju ke Turki. Tiada lain dan bukan abah ini bernama Robert Michael. Kemudian di sana diperlihatkan seorang anak kecil bersama seorang ibu dan ayah. Sebut saja nama ayahnya bernama Adam. Tak lama kemudian Adam pergi ke gerbong lain dan Robert mengikutinya. Mereka berdua sempat berbincang. Adam bertanya kepada Robert apa tujuan dia datang ke Turki. Robert pun menjawab bahwa Robert sedang mencari seorang pria Turki yang menikah dengan seorang wanita Amerika dan memiliki seorang anak perempuan. Robert menjelaskan bahwa pria itu adalah pria yang kasar, suka menghukum istrinya dengan cara merebut anaknya dan membawanya ke Turki. Adam pun rumasa bahwa yang Robert cari adalah dirinya. Oleh karena itu dia menyuruh teman-temannya untuk mencentang Robert. Dan di sini kita akan lihat kehebatan Abah yang mereka belum tahu dengan hipotesis prediksinya. Easy. Setelah rata kemudian Abah mendatangi Adam dan memberikan pilihan kepadanya. Apakah dia mau rasa perih yang menyakitkan atau rasa sakit yang mengubah? Waktu berganti memperlihatkan berpenampilan Robert yang berbeda dengan sebelumnya, di mana sekarang dia sudah tidak berjanggut serta kepalanya sudah berambut dan berprofesi sebagai taksi online. Scene berpindah kepada seorang pria yang bernama Calbert yang baru pulang kerja. Tiba-tiba dia melihat istrinya dan keadaan luka-luka di wajah akibat penganiayaan. Tidak ada hujan dan angin, tiba-tiba ada seorang pria yang entah apa salah istrinya Calbert sampai-sampai ditembak di tepat di depan matanya Calbert. Tidak hanya itu, kemudian Calbert pun dibunuh oleh pria koplok itu. Sepertinya mereka melakukan hal tersebut memang terdapat perintah dari seseorang untuk membunuh pasutri tersebut. Di sisi lain, Robert yang kembali menjalankan sebagai sopir taksi online. Suatu saat dia mendapatkan orderan penumpang dari seorang pria. Pria itu meminta untuk mengantar seorang wanita ke apartemennya dan wanita tersebut terlihat sedang tidak baik-baik saja. Assalamualaikum. Tidak lama kemudian Robert kembali menghampiri pria tadi ke apartemennya. Robert berkata bahwa dirinya mengantar wanita tadi ke RS karena luka yang dideritanya. Robert kembali menghampiri pria itu untuk memberi pelajaran. Centang beh. Setelah itu Robert pulang dan saat sampai di rumah dia terkejut karena Susan berada di rumahnya. Susan adalah seorang wanita CS kentalnya Robert yang berprofesi sebagai seorang agensi untuk menyelidiki sebuah kasus. Dan saat ini dia bersama agen lain, salah satunya bernama Dave, akan menyelidiki sebuah kasus pembunuhan pasutri yang terjadi di awal.
Susan dan Dave serta anggota lainnya mendatangi TKP saat pembunuhan terjadi. Kemudian mereka melakukan sebuah penyelidikan. You'll have them later today. Suatu saat Susan kembali pulang ke hotelnya. Tiba-tiba dia diserang oleh dua orang tidak dikenal. Scene berpindah kepada Robert yang sedang berbincang dengan seorang pemuda bernama Miles, gak pakai Morales. Saat sedang berbincang, tiba-tiba Robert mendapati telepon dari seseorang. Seseorang tersebut ternyata suaminya Susan yang bernama Brian. Dia memberitahunya bahwa Susan telah mokat, dibunuh oleh orang yang tidak dikenal. Abah yang mendengar hal itu langsung OTW ke Washington untuk mengunjungi rumah Brian dan Susan. Kemudian di sisi lain memperlihatkan dua orang pria yang diduga sebagai pelaku yang membunuh Susan. Saat mereka sedang menikmati pesta pora, tiba-tiba duar bebek. Dan di luar tempat itu sudah ada beberapa orang yang ternyata mereka adalah pelaku pembunuhan Pasutri yang di awal film. Setelah itu terlihat Robert yang sedang melakukan penyelidikan tentang kasus pembunuhan Susan dengan mengumpulkan beberapa bukti. Salah satunya adalah rekaman CCTV hotel tempat Susan dibunuh. Kemudian Robert pergi untuk mengunjungi Dave. Dia menjelaskan kepada Dave bahwa setelah dia melihat rekaman CCTV hotel, dia menemukan sesuatu kejanggalan tentang pembunuhan Susan, di mana hal tersebut sudah direncanakan. Setelah itu Robert juga menyelidiki sebuah kasus yang diselidiki oleh Susan tentang pembunuhan suami istri di awal film tadi. Dengan melihat foto korban dan tempat kejadian, kemudian memperagakan dirinya berada di tempat TKP dan posisi dirinya sebagai korban. Dan dirinya kemudian mengidentifikasi, menganalisa dengan cara memperagakan yang kemungkinan dilakukan oleh si pelaku dalam tindakan pembunuhan tersebut. Lalu dia kembali menghubungi Dave dan memberitahunya tentang kesimpulan hasil analisa mengenai kasus pembunuhan suami istri tersebut. Robert menjelaskan kepada Dave bahwa Susan melakukan penyelidikan di TKP pembunuhan Pasutri tersebut. Susan mungkin mengetahui pelakunya karena Susan menjadi sebuah ancaman bagi si pelaku tersebut. Akhirnya dia juga dibunuh oleh si pelaku yang sama. Ketika saat sedang menjalankan pekerjaannya sebagai sopir, Robert mendapatkan seorang penumpang yang terlihat mencurigakan. Dan benar saja, saat di perjalanan, tiba-tiba setelah pria itu mokat, Robert mengambil ponsel dan membawa ponsel pria berdegong itu untuk diselidiki. Hari berikutnya, Robert kembali mendatangi Dave untuk memberitahu apa yang dia alami. Abah Robert menceritakan bahwa ada seorang pria yang berusaha membunuhnya dan diduga hal itu atas suruhan si pelaku yang sebenarnya. Robert mendapatkan kontak si pelaku utama dari ponsel pria yang sebelumnya hendak akan membunuhnya.
Lalu kemudian Robert menelpon si pelaku dan ternyata ponsel milik Dave berdering. Wah, ternyata pelaku pembunuhan Pasutri di awal adalah si koplok Dave. Dia juga yang membunuh Susan karena Susan bisa saja mengetahui perbuatan sudinya. Jadi gini guys, saat waktu Abah mengambil ponsel dari pria yang berusaha membunuhnya, Abah sebenarnya sudah mengetahui pelakunya adalah si bedegong Dave. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa memiliki kemampuan analisa dan pencaksilat yang handal, Abah juga bukanlah termasuk seorang yang rurusuhan dalam mengambil sebuah keputusan. Dia tidak langsung mencentang terhadap Dave. Abah menghampirinya dengan tenang dan santai dan meminta penjelasan mengapa Dave melakukan hal sudi seperti itu. Now there's a price next to them. Setelah banyak ngabangus, kemudian dia mengajak Robert bertemu dengan komplotannya yang ternyata mereka adalah orang-orang yang mengeksekusi dalang pembunuhan Pasutri serta 2 orang yang menyerang Susan. Di sana Abah mengatakan kepada mereka dengan kalem sambil ngangkat dagu bahwa dirinya akan mencentang dan membabat mereka semua atas perbuatan haramjadah cuy yang telah mereka perbuat. Keesokan harinya Dave dan komplotannya mendatangi suami Susan yang bernama Brian. Mereka juga berniat akan membunuhnya. Namun Abah sudah memprediksinya sehingga Abah sudah duluan menjemput Brian dan membawanya ke tempat yang aman. Hahaha, Abah nih bos. Kemudian di sisi lain terlihat Miles, bukan Morales, sedang mengecat dinding rumah Robert. Tidak lama kemudian Dave dan komplotannya untuk mencari Robert datang. Miles yang panik kemudian menghubungi Robert yang sedang dalam perjalanan. Saat itu ternyata Robert sudah memasang kamera pengawas sehingga kedatangan mereka ke dalam rumah dapat dipantau. Robert kemudian menyuruh Miles untuk bersembunyi di sebuah tempat rahasia yang ada di belakang lemari buku. Setelah Miles masuk, dia melihat si koplok Dave dan komplotannya dari dalam ruangan rahasia itu dari cermin 2 arah. Di saat Dave akan menembak cermin itu, tiba-tiba Abah menelponnya dan dia mengatakan dia pergi ke suatu tempat di mana Dave juga tahu tempat tersebut dan mereka akan melakukan peperangan di tempat itu, cenah. Lalu Dave bersama antek-anteknya pun meninggalkan rumah Robert. Setelah merasa situasi sudah aman, Miles kemudian keluar dari tempat persembunyian rahasianya untuk memeriksa keadaan, tapi tiba-tiba scene berpindah kepada Abah yang menuju ke kota tempat tinggalnya dulu, yang kini sedang dievakuasi karena badai besar yang terjadi. Tidak lama setelah itu, si bedegong Dave dan antek-anteknya juga tiba di tempat tersebut. Dave bersama antek-anteknya bersiap menghadapi Abah ini dengan persenjataan yang lengkap dan full armor. Aduh, Gusti, biasa aja meren. Mereka pun berpencar dan di sini Dave pergi ke tempat yang tinggi untuk mengawasi keadaan di sana, cenah. Sedangkan antek-anteknya berpencar menggeledah tempat di sana dan mencari keberadaan Abah. Sudah kita ketahui, Abah bukan orang sembarangan, Dek. Untuk menghadapi situasi seperti ini, Abah sudah mempersiapkan strategi dengan matang sehingga 1 cenah. Kemudian disusul pasukan yang satu ini, fokusnya teralihkan oleh foto Susan yang tertempel di dinding. Tiba-tiba 2 cenah.
Dan satunya lagi. Duar bebek. Dan kini tinggal si koplok bedegong Dave seorang. Dave juga ternyata orang yang cukup pintar. Miles yang sebelumnya tertangkap di rumah Abah ternyata dibiarkan hidup untuk dijadikan sandera. Saat Dave mengarahkan tembakannya ke bagasi mobil yang berisi Miles, ternyata dengan cepat Abah menembak ban mobil itu sehingga si koplok meleset. Saat Dave kehilangan fokus, tiba-tiba lalu setelah rata, Robert mengeluarkan Miles dari dalam bagasi dan melepaskan ikatannya. Who are you, man? Di sana pun, Robert terlihat sedang menikmati suasana badai di dalam rumahnya dulu. Kemudian beberapa hari setelah itu, terlihat Miles sudah berseragam di dalam bis sekolah dan menjalani kehidupan normal untuk mencapai cita-citanya sebagai seniman cenah. Actually drives a Malibu. Film pun tamat. Bagaimana guys film Abah kita yang kedua ini? Menurut saya di film yang kedua ini agak menyedihkan dikarenakan CS kentalnya Abah harus tewas. Tetapi kekalaman dan kebrutalan Abah masih tertanam di adegan percentangannya. Saya pamit undur diri dan maaf motor. Dan maaf kalau suara saya tidak jelas guys ya. See you.